Sekitar 50 dokter dari berbagai perguruan tinggi dan disiplin ilmu deklarasi dukung Mualim Deifat di Kiryat Moraya Hotel Banda Aceh pada Selasa 19 November 2024. Hadir di deklarasi ini antara lain Fadrullah SE yang juga calon wakil gubernur Aceh periode 2025-2030, Haji Kamarudin Abu Bakar atau yang sering disapa dengan Abu Razak sebagai Ketua Badan Pemenangan Aceh BPA Mualim Deifat, Dr. Amiruddin, Dr. Syamsuddin, Dr. Hajjah Mariati, Dr. Mufakir Muhammad, Dr. Fajran Zen, Dr. Nurlis Effendi, dan lain-lain. Menurut Direktur Divisi Isu dan Propaganda BPA, Dr. Ridwan Syah mengungkapkan, deklarasi dokter tersebut untuk menunjukkan kepada masyarakat Aceh bahwa para intelektual di Aceh sepakat mendukung Mualim Deifat sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh ke depan. Kami inisiator deklarasi 27 Oktober untuk Mualim Deifat, amusi baru untuk pemenangan Mualim Deifat. Mualim Deifat sehingga diharapkan di tanggal 27 November ini 2024 ini menjadi hari kemenangan. Demikian. Sementara Wakil Direktur Divisi Isu dan Propaganda BPA Dr. Muhammad Yusuf Al-Kardawi mengungkapkan, sebenarnya lebih 100 dokter dari berbagai kampus di Aceh yang minta bergabung dalam deklarasi itu. Namun pihaknya hanya membatasi 27 orang dokter saja sebagai filosofi atau sempena kemenangan paslon 02 Mualim Deifat pada 27 November mendatang. Ketua Tim BPA Mualim Deifat Abu Razak dalam sambutannya menyatakan ia mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para dokter yang bersedia memberikan dukungan kepada Mualim Deifat. Abu Razak berharap kepada intelektual kampus agar membantu pemerintah Aceh ke depan jika Mualim Deifat menang. Mualim Deifat! Calon Gubernur Aceh Fadrullah SE dalam sambutannya menyampaikan banyak hal terkait masa depan Aceh, termasuk bagaimana semua butir-butir MOU Helsinki dapat diimplementasikan, serta dukungan dan kedekatan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Mualim Deifat. Bapak Ibu, para akademisi, para profesor, doktor, para ilmuwan yang telah berhadir, saya pertama sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan kita bisa bertemu bertatap muka. Saya awalnya ketika diberikan mandat oleh Pak Prabowo, kami maju bersama Mualim, apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pulang ke Aceh, temui mereka para akademisi, temui mereka para rektor, temui mereka para ilmuwan. Dengan mereka kita akan bangun Aceh, kata Pak Prabowo. Nanti sesuai seperti disampaikan Al-Wada, mereka spesialis tentang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Wilayah Aceh hanya itu. Penduduk Aceh adalah 3 hal ini. Apabila mereka sejahtera, maka sejahteralah rakyat Aceh. Kemudian para pedagang satu lagi. Disitulah kami berkumpul sejumlah yang menyusun visi misi ini. Awalnya sebelum terlibat mereka ini semuanya para dokter profesor, apa judul visi misinya? Judulnya Aceh Mesir Raya. Aceh Mesir Raya gitu. Ketika berkumpul sejumlah orang ini, disitulah berubah Aceh Islami, Aceh maju, Aceh bermartabat, Aceh berkelanjutan. Itu lahir daripada saudara-saudara kita, para akademisi dan para ilmuwan di Aceh. Ketika lahir itu tentang visi misi itu kita jabarkan satu-satu. Tadi hadir bersama saya Bang Wawan, seorang arsitek, dan juga tim ses Ridwan Kamil di pusat yang merancang tentang tamadun di Aceh. Tadi beliau saya ajak sengaja, tapi saya lihat mungkin karena kursi penuh, beliaulah yang merancang pusat tamadun di Aceh. Saya ingin bercerita apakah ini Aceh akan lebih baik ke depan ataupun akan lebih buruk ke depan. Yang perlu saya cerita, ketika kami bismillah maju, datanglah orang memberikan, yaitu Bawa itu memberikan pusat tamadun ini sebagai visi misi ke depan. Ketika kami selesai memaparkan visi misi itu tamadun itu di DPR, kami dengan Mualim waktu bersamaan di Jakarta di salah satu hotel di Sahid, datanglah beberapa Habib. Salah satu namanya Habib Syehan. Habib Syehan ini adalah kawan dekat Habib Rizik. Apa yang dikatakan beliau kepada kami? Dengan Anda, saya menonton Anda itu ketika Anda sedang memaparkan visi misi Aceh. Kami ini menaruh harapan besar pada masyarakat Aceh, karena satu-satunya provinsi yang syarat Islam adalah hanya provinsi Aceh, kata beliau. Apabila ini Anda jalankan masalah dana pembangunan, kamilah yang akan mengotok kerajaan Arab dan kamilah yang akan mengotok Uni Emirat Arab. Belum lagi negara-negara Kita tahu bahwa
negara-negara oki di dunia ini semua dipegang oleh para habib dan kalau di luar disebut adalah kerajaan. Mereka lah yang mempunyai hak otoritas terbesar yang mengeluarkan dana. Ini cerita semua. Seiring waktu berjalan, saya ketemulah Pak Fadlizon. Pak Fadlizon belum menjadi menteri. Saya bilang, karena saya berpengalaman di DPR, kalau ini proyek strategis nasional dijadikan bahwa tidak ada tanggung jawab daripada kita daerah. Semua beban akan ditanggungjawabkan oleh pusat. Oleh karena itu, saya dorong bersama teman-teman ini harus masuk sebagai proyek strategis nasional. Tiba-tiba Allah lahirkan Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan itu juga dijabat oleh Pak Fadli. Sebelumnya saya telah bercerita ke Pak Fadli. Kemudian saya kirim file itu ke Pak Fadli. Pak Fadli sebagai Bapak Menteri Kebudayaan, kami punya visi misi, kami punya tawaran khusus yaitu membangun pusat tamadun dan pusat tamadun, pusat manasik dan museum terbesar di Asia Tenggara. Saya jelaskan. Beliau pelajari dia jelaskan. Ternyata beliau ketika hari pertama beliau pidato di Kementerian Budaya, beliau menyampaikan saya mendukung penuh untuk Aceh bangkit membangun satu pusat tamadun di Aceh. Mungkin dalam waktu dekat sebelum kita pemilihan, saya telah meminta waktu beliau dan beliau sendiri akan bilang saya waktu dekat akan mengunjungi itu. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, ketika pembahasan anggaran di pusat, semua kementerian pasti mereka itu punya salah satu proyek strategis nasional. Untuk itu, yang mereka banggakan proyek strategis nasional. Saya mengajak, saya jelaskan tentang Aceh. Saya bilang, sejauh perjalanan saya di luar negeri kemanapun, belum ada satu negara pun yang membuat bahwa satu-satunya tempat manasik. Belum ada satu negara pun. Ada tempat manasik seperti di kabupaten. Tapi kalau ini, tamadun ini adalah merupakan pusat manasik se-Asia Tenggara. Kemudian saya sempat juga ketika saya podcast ditanyakan, apakah mungkin orang se-Asia Tenggara akan datang? Saya bilang, jangankan se-Asia Tenggara, dunia pun akan datang kembali ke Aceh. Karena kita ingin membangun Aceh ini seperti contoh di beberapa negara luar. Dengan bagaimana cara kita menghidupkan bandara. Bandara ini kita hidupkan